Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada bab baru, yaitu Al-Babus Sadisu, bab yang ke-6. Fi adabil qiraah, di dalam adab tata krama ketika membaca Al-Quran. Wa huwa, adapun bab yang ke-6 ini itu adalah mu'dhamul kitab, garis besarnya kitab ini. Wa maqsuduhu, dan maksud dibuatnya kitab ini. Jadi garis besar pembahasan kitab At-Tibyan ini ada pada bab 6 ini, dan bab ke-6 ini juga adalah maksud dibuatnya kitab ini adalah bab yang ke-6 ini. Wa hadzal bab, dan adapun bab ke-6 ini, bab ini huwa maqsudul kitab, itu adalah maksud tujuan dibuatnya kitab ini. Wa huwa, bab yang ke-6 ini muntasyirun jiddan, panjang lebar pembahasannya. Wa ana usyiru, dan aku mengisyaratkan illa atrafin, kepada sebagian min maqasidihi, daripada tujuan-tujuannya kitab ini. Kenapa aku hanya mengisyaratkan kepada sebagiannya? Karahatal italah, karena tidak suka memperpanjang, wa khaufan, dan karena khawatir ala qari'ihi, atas pembaca kitab ini, minal malalah, daripada rasa bosan. Fa'awwalu dzalika, adapun adab-adab yang pertama yang hendaknya ada pada seorang pembaca Al-Quran adalah annahu, bahasanya yajibu, wajib, alal qari, atas orang yang membaca Al-Quran, apa yang wajib? Al-ikhlasu, ikhlas. Kama qaddamnahu, sebagaimana penjelasan qaddamnahu yang telah kami dahulukan penjelasannya. Kemudian wa mura'atul adab, wajib juga atas qari, pembaca Quran, itu mura'atul adab, memperhatikan adab ma'al Quran, bersama Al-Quran. Wa yambaghi, dan hendaknya ayastahdira fi nafsihi, pembaca Quran itu menghadirkan di dalam dirinya annahu, bahasanya dia yunajillah ta'ala, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u, dan hendaknya dia membaca Al-Quran itu ala haliman, yaitu seperti keadaannya orang yarallah, yang dia melihat Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya illam yakun yarahu, sesungguhnya meskipun dia tidak melihat Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, sesungguhnya Allah itu melihatnya. Faslun, fasal fi istihbabis siwak li qiraatil Qur'an. Fasal menjelaskan tentang disunahkannya bersiwak ketika membaca Al-Quran. Wa yambaghi, dan hendaknya idza aradal qiraata, apabila seorang ingin membaca Al-Quran, hendaknya ayyunadzifa famahu, hendaknya dia membersihkan famahu, mulutnya dibersihkan dengan apa? Bisiwaki wa ghairihi, dengan siwak dan selain siwak. Wal ikhtiyar, dan yang dipilih siwak, di dalam siwak, adalah ayakuna bi'udin min arakin, yaitu adanya bersiwak tadi bi'ud, dengan kayu, min arak, daripada kayu arak. Ini yang paling utama. Wa yajuzu, dan boleh bersiwak tadi, boleh bisa iril aidan, dengan seluruh ranting yang bisa digunakan untuk bersiwak. Wa bikulli ma yunadzifu, dan dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut. Seperti apa? Kal khirqatil khashinati, seperti kain yang kasar.
wal isnan atau usnan, ada dua bahasa di sini. Bisa dibaca usnan, bisa dibaca isnan. Ini sejenis pohon. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Wa fi husulihi, dan di dalam menghasilkan kesunahan sunnah bil isba'i, dengan jari, al khoshinati, yang kasar, itu salah satu aujuhin, ada 3 pendapat. Li ashabi Syafi'i, bagi sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ashab di sini pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Jadi di dalam menghasilkan kesunahan bersiwak dengan jari yang kasar itu ada 3 pendapat. Ashharuha, yang paling masyhur daripada 3 pendapat tadi adalah annahu, bahasanya la yahsul, enggak hasil, tidak memperoleh kesunahan bersiwak. Wathani, yang kedua, yahsul, hasil memperoleh kesunahan bersiwak. Wathalithu, yang ketiga adalah yahsul, memperoleh kesunahan siwak, illam yajid ghairahu, jika dia tidak mendapati selain jari yang kasar tadi. Wala yahsul, dan tidak memperoleh kesunahan siwak, in wajada, jika masih ada yang lainnya. Jika masih ada yang lainnya selain jari yang kasar tadi, bersiwak menggunakan jari yang kasar itu tidak memperoleh kesunahan. Wayastaku, dan hendaknya seorang itu bersiwak ardon, secara lebar, mubtadi'an, keadaan dia memulai bil janibil aiman, pada sisi sebelah kanan, min famihi, dari mulutnya. Jadi seorang hendaknya memulai siwaknya tadi pada sisi sebelah kanan dari mulutnya. Wayanwi, dan dia berniat bihi, dengan bersiwak, al-ityana bi sunnah, mendatangi sunnah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yaqulu inda siwak, hendaknya seorang berdoa ketika siwak, ketika bersiwak, doanya adalah Allahumma, ya Allah, barik li, ya Allah berkailah aku, fihi, di dalam siwak. Ya arhamar rahimin, wahai sekalian yang rahim daripada yang rahim. Wahai yang maha rahim daripada sekalian yang rahim. Qala al-Mawardiyu, berkata siapa Imam Mawardi, min ashabi Syafi'i, daripada para pengikutnya Syafi'i. Beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan, ayyastaka, bersiwak, fi dhahiril asnan, pada bagian luarnya gigi, wa fi batiniha, dan pada bagian dalamnya gigi. Bagian luar gigi disiwaki, bagian dalam juga disiwaki. Wa yumirra, dan hendaknya seorang menjalankan as-siwaka, siwak, ala atrafi asnanihi, atas ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jarinya ini juga disiwak, dibersihkan. Wa karasi atrasihi, dan dudukan daripada gigi gerahamnya itu juga disiwaki. Wa saqfi halqihi, dan langit-langit tenggorokannya, menjalankannya tadi imroron rafiqan, dengan lembut. Qalu, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, wayam bagi, dan hendaknya, ayyastaka, seorang bersiwak, bi'udin mutawassitin, dengan kayu yang sedang-sedang. La syadidil yubusah, tidak terlalu kering, wala syadidir rutubah, dan tidak terlalu basah, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, tengah-tengah. Fa inishtadda yubsuhu, jika sangat kering siwaknya tadi, jika sangat kering, layyanahu bilma, hendaknya dia melembutkan siwak tadi bilma, dengan air. Wala ba'sa, dan tidak masalah, bistikmali siwaki ghairihi,
Tidak masalah menggunakan siwak orang lain biidnihi dengan izin orang lain. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi. Amma idza kana famuhu najisan, amma adapun idza kana famuhu najisan, apabila mulutnya itu najis bidamin dengan sebab ada darah awarihi atau sebab yang lainnya, fa innahu sesungguhnya yukrahu dimakruhkan lahu baginya. Apa yang dimakruhkan? Qiraatul Qur'an qabla ghuslihi, membaca Quran sebelum membasuh mulutnya, karena dalam mulutnya itu ada najisnya, yaitu darah atau yang lainnya. Hendaknya dibasuh dulu, kumur-kumur dulu. Wa hal tahrum, apakah hal itu haram? Qala Ruyaniyu, berkata Imam Ar-Ruyani min ashabi Syafi'i, daripada para pengikut mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, anwalidihi dari ayah beliau. Beliau mengatakan yahtamilu wajhaini, hukum membaca Al-Qur'an ketika mulutnya itu masih ada najisnya itu memungkinkan kepada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Faslun fasal fi hukmi qiraatil Qur'an bi ghairi taharatin. Di dalam hukum baca Al-Qur'an dengan tanpa bersuci. Baca Qur'an tanpa berwudu. Apa hukumnya? Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayaqra'a, seorang membaca Al-Qur'an wa huwa ala taharatin, sedangkan dia dalam keadaan bersuci. Fa in qara'a muhditsan, dan jika dia membaca Al-Qur'an tadi muhditsan dalam keadaan berhadas, artinya tidak memiliki wudu, jaza, maka boleh. Bolehnya tadi bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufatun, adapun hadis-hadis tentang disunnahkannya membaca Al-Qur'an dengan bersuci itu banyak dan terkenal. Qala Imamul Haramain, berkata siapa Imamul Haramain? Imam Haramain beliau mengatakan rahimahullah taala, wala yuqalu, dan tidak dikatakan irtakaba makruhan, orang yang baca Quran tanpa berwudu, tanpa bersuci, itu tidak bisa dikatakan irtakaba makruhan, dia melakukan kemakruhan. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Bal, akan tetapi huwa tarikul afdal, dia adalah orang yang meninggalkan keutamaan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah baca Quran dalam keadaan bersuci. Fa illam yajidil ma'a, jika dia tidak mendapati air ketika akan baca Quran, kok enggak ada air, adalah tayammum, hendaknya dia tayamum. Wal mustahadatu, dan adapun wanita yang istihadah fi zamanil mahkum annahu tuhrun, pada zaman yang dia dihukumi annahu tuhrun, bahasanya dia adalah suci, hukmuha, hukumnya dia itu hukmul muhdits, seperti hukumnya muhdits, orang yang berhadas. Jadi ada wanita yang keluar darah sebab penyakit, keluarnya darah tadi di luar masa haid. Nah, bagaimana hukumnya orang yang istihadah semacam ini? Maka hukumnya seperti hukum muhdits, seperti hukumnya orang yang enggak punya wudu, tetap boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi lebih utama wudu dulu. Wa amal junubu wal haidu, adapun orang yang junub, wal haidu, dan orang yang haid, fa innahu, sesungguhnya yahrumu, haram, alaihima, atas keduanya, junub dan haid tadi, apa yang diharamkan? Qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Sawaun, baik kana ayatan au aqalla minha,
baik yang dibaca tadi adalah satu ayat atau kurang daripada satu ayat, tetap haram. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, haid dan junub, boleh ijra'ul Quran, menjalankan Al-Quran, ala qulubihima, menjalankan bacaan Al-Quran di atas hatinya, di dalam hatinya, boleh, min ghairi talaffuzin bihi, tanpa dilafadzkan. Wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi haid dan junub, apa yang boleh, an-nadharu fil mushaf, melihat mushaf boleh. Wa imraruhu, dan menjalankan bacaan Al-Qur'annya tadi alal qalbi, di dalam hatinya. Wa ajma'al muslimun, dan telah sepakat siapa al-muslimun, kaum muslimin, ala jawazi tasbih, atas bolehnya tasbih, tahlil, ucapkan la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, wa takbir, dan mengucapkan takbir, wa sholati ala rasulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika, dan selain itu semuanya, minal azkar, daripada zikir-zikir, itu boleh semuanya, lil junubi wal haid, bagi orang yang junub dan haid. Boleh bagi orang yang junub dan haid itu melakukan zikir. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi, ashabuna, telah berkata siapa para sahabat kami. Beliau mengatakan, wa kadza, begitu juga boleh, idza qala, ketika orang yang junub atau haid berkata, lil insan, kepada seorang. Orang yang junub berkata kepada seorang, khudhil kitaba biquwah. Khudhil kitaba biquwah ini adalah potongan ayat Al-Quran. Ambillah kitab dengan benar, dengan kuat. Wa qasada bihi ghairal Qur'an, dan dia, orang yang junub, itu bertujuan bihi, dengan membaca ayat ini, ghairal Qur'an, bukan Al-Qur'an. Fahuwa jaizun, maka kalau tujuannya membaca ayat Qur'an tadi, tujuannya bukan Al-Qur'an, hanya sekedar berbicara saja, maka itu boleh jaizun. Fahuwa jaizun. Wa kadza, begitu juga ma asbahu, apa saja yang semisal itu tadi. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wa yajuzu, dan boleh, lahuma bagi haid dan junub, boleh ayakula, keduanya membaca, indal musibah, ketika terjadi musibah, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ada di dalam Al-Qur'an. Idza lam yaqsidal qira'ata, itu boleh bagi haid dan junub, itu boleh membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh ketika keduanya tidak bertujuan membaca Al-Qur'an. Qala ashabuna, berkata siapa ashabuna, para sahabat kami, al-Khurasaniyun, yaitu ulama-ulama dari Khurasan. Beliau mengatakan, wa yajuzu, dan boleh, ayakula, keduanya haid dan junub tadi, membaca indar ruku bidabbah, ketika naik kendaraan. Membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bacaan ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ini adalah potongan daripada ayat Al-Qur'an. Wa inda doa, dan ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini juga ayat Al-Qur'an. Boleh bagi junub dan haid membaca ayat-ayat ini, idza lam yaqsid bihi al-qira'ata, ketika keduanya tadi tidak bertujuan bihi, dengan ayat-ayat ini, Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Qala Imamul Haramain, berkata siapa Imamul Haramain, Imam Haramain berkata, fa in qalal junub, jika berkata siapa al junub, orang yang junub membaca bismillah, awil hamdulillah, atau membaca hamdalah,
Fa in qasadal qira'ata, jika yang junub tadi bertujuan membaca Al-Qur'an, asa, maka dia bermaksiat. Jika ada orang yang junub membaca bismillah atau membaca alhamdulillah, tapi tujuannya membaca bismillah dan alhamdulillah tadi adalah membaca Al-Qur'an, maka asa, bermaksiat dia. Fa in qasada dzikrah, akan tapi jika dia membaca bismillah dan alhamdulillah tadi tujuannya adalah zikir, aw lam yaqsid syai'an, atau dia tidak bertujuan apapun, lam ya'tham, maka dia tidak berdosa. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, haid dan junub tadi, boleh apa? Qira'atu manusikhat tilawatuhu, boleh membaca ayat-ayat nusikhat yang telah dinasakh, telah dihapus, tilawatuhu, bacaannya. Seperti asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, syekh laki-laki dan syekh perempuan, idza zanaya, ketika keduanya melakukan zina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Nah, ayat ini adalah ayat Al-Quran, akan tetapi sudah dihapus bacaannya, akan tetapi masih berlaku hukumnya, yaitu syekh laki-laki atau syekh perempuan, ketika keduanya itu melakukan zina, maka rajamlah keduanya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.